Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni Agustin dari kelas 11 jam 4. Di video kali ini saya akan memperlihatkan proyek SAS ganjil mata pelajaran PPLJ tentang website toko online. Nah, di sini saya mengambil temanya yaitu e-commerce. Baik, langsung saja mulai. Yang pertama, di sini saya membuat sedikit catatan. Untuk studi kasusnya, kita membuat website toko online sederhana dengan catatan hanya untuk menampilkan informasi seputar produk atau jasa yang dijual, seperti foto produk, harga, deskripsi produk, dan informasi kontak penjual. Nah, jadi di website saya ini tidak ada yang namanya transaksi jual beli. Jadi ketika ada pembeli ataupun calon pembeli yang ingin memesan, itu bisa langsung menghubungi kontak atau nomor telepon yang tercantum di website tersebut. Kemudian di sini untuk tampilannya saya menggunakan HTML dan CSS. Untuk bahasa pemrogramannya saya menggunakan PHP 8. Untuk database saya menggunakan MySQL. Web servernya saya menggunakan Exam 8.2. Dan yang terakhir, text editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Untuk user ataupun pengguna, di sini ada dua, yaitu yang pertama ada calon pembeli, dan yang kedua ada penjual maupun admin. Oke, selanjutnya di sini ada struktur database, dan database saya di sini menggunakan nama toko saya sendiri, yaitu Ceria Mart. Dan di dalam database tersebut ada tiga tabel, yaitu tabel admin untuk menampung data admin, tabel kategori untuk menampung kategori, dan tabel produk ya untuk menampung produk tersebut. Oke, yang terakhir itu ada halaman-halaman untuk mengakses. Nah, yang pertama itu halaman admin, berisikan login, dashboard, profile update. Nah, di profil ini admin atau penjual bisa mengupdate data dirinya. Data kategori ada menambah, melihat, mengupdate, serta menghapus data. Dan ada data produk, itu sama ya. Oke, berikutnya di halaman akses untuk calon pembeli itu ada halaman beranda, halaman produk, serta halaman detail produk. Ya, meskipun sederhana ya. Oke, di sini saya membuat file dengan nama db.php yang isinya adalah script untuk mengkoneksikan antara database dengan website saya. Selanjutnya, di sini saya membuat file baru dengan nama login.php. Yang pertama, di sini saya membuat struktur dasar HTML yang berisi form input untuk username dan password. Di dalam form ini terdapat dua kolom input untuk username dan password, serta tombol login untuk mengirim data ke server. Menggunakan metode post, div kelasnya box login, ID-nya background login, session start. Nah, kemudian saya menghubungkan halaman ini dengan database menggunakan file db.php untuk memproses data login. Selanjutnya, inputan username dan password dicek di tabel admin. Password dienkripsi menggunakan fungsi MD5 agar lebih aman. Oke. Untuk memastikan user tetap login selama sesi, saya menyimpan status login menggunakan session di PHP. Jika cocok, maka username akan diarahkan ke halaman dashboard, dan jika username atau password tidak sesuai, maka tampilannya pesan alert bahwa login gagal. Berikutnya, untuk halaman dashboard, yang pertama itu, saya mengecek apakah user sudah login atau belum menggunakan session. Jika belum, user akan langsung diarahkan ke halaman login.
ya. Kemudian struktur HTML itu ada header, ada konten, lalu ada footer. Oke, selanjutnya yang ketiga itu header navigasi. Nah, di header navigasi ini berisi beberapa halaman seperti dashboard, profile, data kategori, data produk, serta keluar. Oke. Di bagian konten utama itu tampilannya adalah welcome message atau selamat datang dengan nama admin yang sedang login. Nama ini diambil dari session yang tersimpan saat user berhasil login. Yang terakhir, saya menambahkan footer sederhana yang menampilkan copyright toko online saya. Berikutnya yaitu data kategori. Nah, yang pertama seperti sebelum-sebelumnya itu melakukan pengecekan status. Oke, di bagian header nih, itu fungsinya untuk membuat tampilan header navigasi. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, terdapat link href menuju halaman lain-lainnya. Dan keluar.php itu digunakan untuk logout ya. Oke, berikutnya. Yang itu tuh bagian itu fungsinya untuk menampilkan judul data kategori dan tombol tambah data. Link tambah data akan mengarahkan ke pengguna ke halaman tambah kategori.php. Nah, di bagian header table itu ada kolom nomor, itu untuk menampilkan nomor urut, kolom kategori untuk menampilkan nama kategori, dan kolom aksi itu untuk menampilkan tombol edit dan hapus. Nah, ini untuk mengambil semua data dari tabel kategori dan diurutkan secara descending berdasarkan kategori ID. MySQL query itu digunakan untuk menjalankan query SQL. Oke, di sini MySQL numRow itu untuk mengecek apakah data kategori tersedia atau tidak. Jika ada data, maka akan ditampilkan menggunakan perulangan while. Ya. Oke. Oke, untuk menampilkan data ini ditampilkan menggunakan PHP Exo No++ yang akan menambahkan angka secara otomatis. Untuk kategorinya ditampilkan dari database melalui PHP Exo kategori name. Yaitu aksi edit yang mengarahkan pengguna ke halaman edit kategori.php dengan mengirim parameter ID sesuai kategori ID. Di bagian hapus itu mengirim parameter IDK ID kategori ke proses hapus.php menggunakan onClick return confirm yakin ingin dihapus untuk menampilkan konfirmasi sebelum menghapus data. Nah, ini yang saya blok itu fungsinya jika tabel kosong akan ditampilkan pesan tidak ada data. Yang terakhir footer untuk menampilkan copyright website. Kemudian di sini ada file dengan nama tambah kategori. Langkah pertama memeriksa status login. Pada awalnya sistem memeriksa apakah pengguna sudah login dengan memeriksa status login yang disimpan dalam session. Jika pengguna belum login, mereka akan diarahkan ke halaman login. Jika status login session status login bernilai false, maka script akan mengarahkan pengguna ke halaman login menggunakan Windows Location. Nah, ini untuk menampilkan formulir tambah kategori. Jika pengguna sudah login, halaman menampilkan formulir untuk menambah kategori baru. Formulir ini berisi satu input ke teks untuk nama kategori dan tombol submit untuk mengirim data. Input dengan name
sama dengan nama, menyediakan kolom untuk memasukkan nama kategori, dan tombol submit itu untuk menjumit data ke server ketika ditekan. Oke, menerima input dari formulir. Data yang dimasukkan oleh pengguna pada kolom nama kategori diambil dengan $post nama. Mengubah nama kategori diproses dengan fungsi words yang memastikan bahwa setiap huruf pertama dari kata dalam nama kategori ditulis dengan huruf kapital. Ini untuk menyimpan data kategori ke database. Setelah nama kategori siap, query SQL dieksekusi untuk memasukkan data kategori baru ke dalam tabel kategori di database. Kolom pertama ID menggunakan null karena menggunakan auto increment, dan kolom kedua adalah nama kategori yang baru dimasukkan. Yang terakhir menampilkan hasil. Setelah data kategori berhasil dimasukkan, halaman akan memunculkan pesan menggunakan alert yang menunjukkan bahwa penambahan data berhasil. Selanjutnya, halaman akan otomatis diarahkan ke halaman data kategori.php untuk menampilkan daftar kategori yang baru saja ditambahkan. Bagian footer di halaman ini menunjukkan informasi hak cipta